Saudara-saudara, kita semua menyaksikan bahwa salah satu hal yang menarik ketika pandemi melanda adalah ada banyak orang yang saling menolong. Ada banyak kisah yang inspiratif, yang seringkali juga mengharukan terkait dengan orang yang saling menolong di kala prihatin. Ada banyak orang yang menolong sesamanya yang sedang isoman, baik itu sekedar mengucapkan sapaan, mendoakan, menghibur, menyemangati, itu adalah pertolongan juga. Ada orang yang mengirimkan vitamin, makanan, minuman, jelas itu adalah bentuk pertolongan. Bagi orang-orang yang sakit, akhir-akhir ini kita menyaksikan ada banyak orang yang berburu tabung oksigen misalnya. Lalu ada orang yang saling menolong, berbagi informasi, dan seterusnya. Ada banyak orang yang mengupayakan untuk bisa mendonorkan plasma darahnya. Ada banyak orang yang menjadi relawan, mempersembahkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Ada yang menjadi relawan kesehatan, juru pemulasara jenazah, ada yang menjadi sopir ambulans, ada yang menjadi tim pemakaman, dan lain sebagainya. Dan jangan lupakan juga, ada banyak orang yang menolong orang-orang kecil, orang-orang miskin yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Sungguh merupakan sebuah hal yang indah di saat banyak orang saling menolong di kala prihatin. Nah, mungkin ada banyak orang yang merasa tak berdaya dan tidak bisa menolong apa-apa di saat-saat seperti ini. Bahkan, menurut saya, dengan kita cukup disiplin menerapkan protokol kesehatan, itu pun sudah menjadi sebentuk tindakan kita menolong sesama kita. Kita tidak pernah tahu secara persis bagaimana kondisi orang-orang di dekat kita. Dengan menjaga prokes, artinya kita juga menjaga orang-orang di sekeliling kita, agar kita mengurangi potensi untuk bisa menularkan virus kepada orang lain. Itu pun adalah sebuah bentuk pertolongan. Atau di saat kita menahan diri tidak menyebarkan berita-berita yang meresahkan, atau berita-berita yang belum tentu benar, itu pun adalah bentuk-bentuk pertolongan yang bisa kita berikan. Dan tentu kita semua meyakini secara iman bahwa Sang Penolong yang sejati adalah Allah sendiri. Kita boleh menilik apa yang juga diungkapkan oleh Mazmur. Dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, Daud mengungkapkan pengakuan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Wonten ing pertalan basa Jawi kacetha mekaten. Allah dadi kekuatanku lan tamengku. Aku percaya marang panjenengane. Mulane aku banjur kapitulungan, dadi aku bungah-bungah lan saos syukur nganggo nyanyian. Saudara-saudara, pengakuan bahwa Tuhan adalah Sang Penolong akan membuat kita merasa kuat di tengah berbagai macam kondisi yang meresahkan. Mengapa? Karena akan selalu ada pertolongan dari Tuhan melalui orang-orang terkasih, melalui tenaga medis, melalui keluarga, sahabat-sahabat kita. Maka marilah kita menghayati pertolongan Tuhan dan terus berjuang untuk juga bisa menjadi penolong bagi sesama kita sedapat mungkin yang kita mampu. Termasuk yang perlu kita tolong adalah orang-orang yang paling rentan. Mereka yang masih kecil, anak-anak, mereka yang sudah sepuh, yang punya penyakit, yang rentan kondisi kesehatannya. Kita juga perlu menolong para tenaga kesehatan yang sudah berjerih lelah sekian lama. Kita perlu juga menolong fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, yang juga memiliki pekerjaan yang berat. Dan kita terus mendoakan Allah menolong semua orang yang terdampak. Dan Allah menolong kita semua untuk melewati ini semua dengan harapan dan iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami dan perisai kami,
di saat kami merasa cemas dan prihatin atas berbagai macam kondisi yang kami hadapi. Kami yakin daripada mulah datang pertolongan untuk kami. Jikalau kami mengimani Allah Maha Penolong, maka mampukanlah kami ya Allah untuk juga bisa menjadi penolong bagi sesama kami, semampu kami, agar kami mewujudkan iman secara nyata melalui perbuatan kami yang bertanggung jawab. Kami yakin Allah memampukan kami menjadi penolong bagi sesama kami. Jikalau kami saling menolong, kami boleh melewati semua ini dengan damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada